Pemirsa, kecewa transaksi jual beli knalpot motor. Seorang mahasiswa di Yogyakarta dibakar hidup-hidup oleh temannya sendiri saat berada di kamar rumahnya. Korban menderita luka bakar 80% dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dimas, 20 tahun, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, menjadi korban pembakaran oleh temannya sendiri di kamar lantai 2 korban di kawasan Jalan Lowanu, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Peristiwa ini diketahui atas laporan teman korban yang melaporkan ke pihak keluarga yang mengatakan korban dibakar oleh 3 temannya. Saat ditemukan, korban sudah terbakar dan api sudah dipadamkan. Korban yang menderita luka bakar 80% ini harus menjalani perawatan medis. Korban dibakar oleh 3 temannya sendiri. Diduga pelaku kecewa terhadap korban terkait transaksi jual beli knalpot sepeda motor. Akhirnya sih katanya masalah jual beli knalpot. Emang Mas Dimas sering jual beli knalpot di sini? Baru ini sih kayaknya. Baru ini ya. Kini ketiga pelaku tengah dalam pengejaran petugas. Sedangkan kondisi korban saat ini berangsur membaik meski harus mendapat penanganan intensif tim medis di ruang khusus di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainus melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terakhir korban bernama Dimas Toti Putra, sudah bersama kami Anissa Rizkia bersama orang tua Dimas di kediamannya. Selamat siang Anissa, bagaimana dengan kondisi korban saat ini dan bisa diceritakan bagaimana peristiwa ini sebenarnya terjadi? Ya, selamat siang Wilson dan juga Anggi. Saat ini memang Dimas Toti Putra yang menjadi korban dari pembakaran secara hidup-hidup oleh 3 rekannya ini saat ini masih dilakukan perawatan intensif di RSUP Rumah Sakit Sarjito maksud kami. Dan saat ini saya berada di kediaman, tepatnya di kamarnya, ini tempat terjadinya Dimas dibakar oleh ketiga rekannya. Saya akan ajak Anda pemirsa, memang kronologis kejadiannya ini diduga ini dipicu oleh pembelian transaksi dari knalpot oleh ketiga temannya begitu, di mana diduga pelaku emosi begitu saat transaksi dan menyiramkan bensin kepada Dimas, kemudian menyulutkan api ke tubuh korban, dan hingga saat ini memang korban masih berada di rumah sakit. Untuk mengetahui kondisi terupdate terkini, saya akan langsung berbincang bersama Bapak Purwito selaku ayahanda dari Dimas. Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Bisa dijelaskan Pak, saat ini kondisi dari Dimas seperti apa Pak? Sekarang ini tadi jam 8 perawatan luka, dan itu lukanya belum kering betul, jadi masih basah-basah gitu. Jadi saya lihat aja udah sakit hati gitu. Jadi saya sampai nggak bisa ngomong. Bapak melihat kejadian ini tentunya seluruh keluarga berduka ya dengan adanya ini, dan pada saat kejadian pun Bapak sedang berada di warung, tidak ada di rumah ini. Yeah. Bapak sedang berjualan. Bisa diceritakan Pak, menurut cerita dari Dimas, versinya Dimas ke Bapak ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya pelakunya itu, dia assalamualaikum itu saya dengar karena saya di kamar mandi, nggak saya jawab. Terus orangnya itu langsung naik ke atas karena pintu rumah itu jarang dikunci. Jadi dia naik ke atas masih ngobrol-ngobrol. Jadi kejadian itu sekitar hampir setengah jam atau itu jam 10 lebih itu saya dikabarin ke kios suruh pulang kalau Dimasnya kebakar gitu. Jadi saya langsung pulang. Saya larikan ke rumah sakit Pratama, terus sama Pratama langsung dirujuk ke Sarjito gitu. Nah Bapak, ini kan masih ada sisa-sisanya Pak. Ini pada saat kejadian ini seperti apa sih Pak? Dan apakah barang bukti sudah diambil oleh pihak kepolisian atau bagaimana? Udah diambil pihak kepolisian. Jadi ini karena udah lama toh, ini udah pada dibersihin karena kemarin kan kotor, ada air apa segala, jadi dibersihin. Jadi tinggal kayak gini aja. Iya. Untuk botol minuman ini Pak? Ini sampai kepanasan karena kena panasnya kebakaran itu. Jadi sampai
melenyok gitu. Oke. Pada saat kejadian berarti Dimas sempat dibantu oleh temannya, seorang temannya begitu ya? Dibantu bukain pintu itu, dia langsung lari di sebelah ini kamar mandi. Jadi dia gebyur sendiri. Terus habis gitu dia copotin baju, langsung turun gitu. Saya jemput, jadi di depan itu Dimasnya udah nggak pakai baju, nggak pakai apa, pakai celana pendek aja. Apakah Bapak sebelumnya mengenal ini pelaku yang menyiramkan bensin dan menyulutkan api kepada Dimas? Kalau salah satunya saya kenal, salah satunya, kalau yang duanya saya nggak tahu. Tuh. Yang saya juga kenalnya cuma satu aja, karena sering main ke rumah gitu loh. Oke. Dan hingga kini apa update dari pihak kepolisian, Pak? Apakah pihak kepolisian sudah menangkap para pelakunya ini? Kalau itu kabar yang itu saya juga belum tahu, tapi kalau yang kemarin tuh 2 minggu yang lalu itu pihak kepolisian datang ke rumah sakit, saya suruh tanda tangan BAP. Terus setelah itu kok nggak ada kabar lagi, dan setelah ini viral, baru kemarin dari Polda, Polres sama Polsek datang semua hari Sabtu kemarin gitu. Baik, terima kasih Pak Purwito atas waktunya. Tentunya ini kejadian sudah sebulan lalu. Semoga kondisi Dimas pun juga semakin membaik. Tentunya kita berharap pihak kepolisian pun juga akan mengusut tuntas dan menangkap para pelakunya. Demikian Wilson dan juga Anggi, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.